Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunaryo Soenhadi. Metodologinya Bapak Sunaryo Soenhadi digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas kata seperti, ya. Dalam bahasa Indonesia ada kata seperti. Dalam bahasa Rusia kata seperti itu kata kak. Kita sudah pernah belajar kata kak itu kata tanya bagaimana. Tapi kata kak adalah kata komparatif, ya, komparatif kak seperti, karena kita membandingkan ya satu dengan lain. Kata komparatif, kata kak mempunyai 3 arti. Satu arti ya, kak bagaimana. Terus itu dibahas di video 95. Kata kak ada artinya seperti dan kata kak ada artinya sebagai. Jadi, kita sekarang membahas contoh-contoh dan hanya dari contoh kita bisa paham bagaimana kita bisa menggunakan kata seperti kak dalam kalimat Rusia. Ini. Ada beberapa kalimat dalam Rusia, jika beberapa, tetapi ada banyak, memang banyak yang unit fraseologis. Unit fraseologis, itu fraseologism. Kalau bahasa Rusia, fraseologism. Ada seperti dalam bahasa Inggris juga, ada ungkapan seperti sick as a dog, sick as a dog. Atau kalau menerjemahkan dari bahasa Rusia ke dalam bahasa Indonesia, saya capek seperti anjing. Ada kalimat seperti itu, ada ungkapan. Kalau orang capek sekali luar biasa, bilang, saya capek seperti anjing, begini. Itu kata laki-laki, karena saya di sini menggunakan kata kerja dalam past tense ya, karena saya sudah capek. Capek bahasa Rusia itu kata kerja, kata kerja. Kata kerja infinitifnya ustavать, tetapi untuk past tense kalau laki-laki sudah capek, ustal. Kalau saya adalah laki-laki, saya capek, ya ustal. Terus kalau saya adalah perempuan dalam past tense ya, saya sudah capek, ya ustala. Kalau kita banyak jamak, kita capek, мы устали dan lain-lain. Jadi kalau saya laki-laki, saya capek. Я устал как собака. Anjing itu собака bahasa Rusia, собака. Dan saya mau kasih tahu, kalau dalam bahasa Indonesia kata anjing itu kata kasar. Kalau kita bilang, kamu anjing ya, itu tidak boleh ya bilang seperti itu. Karena orang kesel ya, orang tidak mau dengar ungkapan seperti itu. Tapi dalam bahasa Rusia dan untuk bahasa Rusia, anjing adalah teman. Anjing adalah teman, bukan itu kata kasar yang kita bisa membandingkan orang dengan anjing. Tidak apa-apa ya, tidak ada orang yang kesel dari kata-kata ini. Itu beda antara budaya ya, beda antara budaya Rusia dan Indonesia. Jadi, я устал как собака. Saya capek seperti anjing. Ya, maksudnya I am terribly tired, ya. Maksudnya I am terribly tired. Jadi, ya устал как собака. Saya Violeta sendiri kalau sering capek, saya bilang kalau sudah malam, я устала как собака. Itu fraseologism. Fraseologism unit fraseologis. Terus, kamu pintar seperti ayahmu. Kamu pintar seperti ayah kamu, ya. Kalau kamu perempuan, ya, ты умная, как твой папа. Ты умная, ya, kamu pintar. Kamu pintar. Pintar itu kata sifat, ya, kata sifat yang berubah sesuai dengan jenis kelamin nominanya. Nominanya di sini kamu, ты. Di sini berjenis kelamin ты, maksudnya ты adalah perempuan, ya. Ты умная, как твой папа. Ungkapannya begini, pengucapannya. Ты умная, как твой папа. Ты умная, как твой папа. Terus, dia, laki-laki, kuat seperti banteng. Itu juga fraseologism.
dalam bahasa Rusia. Sering orang bilang kalau melihat, oh laki-laki ini kuat seperti banteng. Itu artinya apa? Itu dia kuat ya seperti binatang ini yang bisa bekerja. Terus, он сильный как бык. Он сильный как бык. Kalau cepat, он сильный как бык. Он сильный как бык. Сильный kuat. On laki-laki, jadi berubah ya, berubah kata sifat berubah sesuai dengan jenis kelamin subjeknya. Subjeknya di sini on laki-laki. Karena itu сильный. Kalau dia perempuan сильная ya. Terus on сильный как бык. Terus dia perempuan cantik seperti ibunya. Dia perempuan cantik seperti ibu dia. Она красивая. Она красивая, как ее мама. Она красивая, как ее мама. Она красивая, как ее мама. Terus, masyarakat seperti sistem sosial. Di sini seperti itu sebagai ya, itu artinya sebagai, seperti atau sebagai ya. Maksudnya sebagai. Juga bahasa Rusia как. Juga как. Общество как социальная система. Общество как социальная система. Itu di sini как sebagai ya. Di sini seperti. Di sini sebagai. Terus kita seperti anak-anak ya. Kami seperti anak-anak. Perilaku kita, maksudnya ya, perilaku kita seperti anak-anak ya. Walaupun kita sudah orang dewasa ya. Мы как дети. Мы как дети. Мы как дети. Terus anak-anak ini seperti orang dewasa. Ada anak-anak yang perilakunya seperti dewasa, orang dewasa. Atau ada anak-anak yang pintar ya seperti orang dewasa. Jadi эти дети ya di sini kata penunjuk. Эти дети умные, эти дети как взрослые ya. Jadi hanya ini anak-anak ini seperti orang dewasa. Эти дети как взрослые. Kalau orang dewasa laki-laki взрослый. Kalau orang dewasa perempuan взрослая, ya. Kalau banyak jamak взрослые, взрослые penekanannya o, взрослые. Эти дети как взрослые. Terus Anda seperti saudara sendiri bagi saya. Bagi saya. Ya. Anda seperti saudara sendiri bagi saya. Kalau saya bilang, Anda seperti saudara sekandung sendiri bagi saya ya begini. Вы мне, ya Anda untuk saya, вы мне jadi datif di sini ya. Вы nominatif terus мне datif. Вы мне как родной. Kalau saudara sendiri, saudara sekandung. Родной untuk laki-laki, родная untuk perempuan, dan untuk jamak родные. Di sini maksudnya Anda adalah orang laki-laki. Вы мне как родной. Terus kata sifat ya. Kata sifat di sini yang saya digunakan pintar, умный laki-laki ya. Умная perempuan. Умное netral, seperti contoh ya binatang yang pintar. Ada binatang yang pintar ya, yang sepintar orang. Seperti itu orang hutan ya. Умное dan jamak, pintar jamak умные. Di sini penekanannya pada huruf u. Умный, умная, умные. Terus ada kata sifat di sini. Dia kuat seperti banteng, сильный, kuat, сильный, laki-laki, сильный, perempuan, сильная, netral, сильное, dan jamak, сильные.
Terus cantik. Kalau cantik atau tampan, bahasa Rusia tidak ada bedanya seperti dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau cantik itu perempuan, tampan laki-laki, ganteng laki-laki. Tapi dalam bahasa Rusia tidak ada beda. Jadi, laki-laki красивый, perempuan красивая, netral красивая, dan jamak kita semua cantik atau kita semua ganteng, красивые. Terus ada kata sifat yang dewasa. Dewasa. Kalau orang dewasa laki-laki взрослый, orang dewasa perempuan взрослая, netral binatang ya, binatang sudah umurnya dewasa, взрослое, dan jamak взрослые. Jadi di sini bisa Anda hafal ungkapan ini ya, unit fraseologism, bisa belajar hafal karena nanti bisa menggunakan dalam percakapan sama teman-teman Rusia kalau sudah dapat ya di internet. Sebagai contoh ya, bisa bilang я устал как собака atau он сильный как бык. Itu sudah phrase yang sudah tetap ya, sudah sering dipakai dan setiap orang Rusia mengerti tentang apa itu, maksudnya tentang apa. Я устал как собака, он сильный как бык. Kalimat yang lain bukan unit fraseologis, tetapi juga bisa belajar hafal. Seperti apa? Supaya apa ya? Supaya kita bisa nanti kalau sudah tahu beberapa kalimat hafal, berdasarkan kalimat yang kita sudah tahu hafal, kita bisa menyusun kalimat yang apa saja yang kita mau. Я устал как собака, ты умная как твой папа, он сильный как бык, она красивая как ее мама, общество как социальная система. Мы как дети, эти дети как взрослые, вы мне как родной. Terus, kalau latihan membaca, ya kalau latihan membaca, apa yang kita bisa di sini dibahas? Kalau ya устал gampang, ya katakan gampang dibaca, sabaka ya ini, anjing sabaka, ya. Kenapa O dibaca? Karena penekanannya di sini pada huruf A. Sabaka, sabaka, anjing, sabaka. Sabaka, terus ты умная как твой. Di sini oi, ucapannya oi, твой папа. Он сильный как бык. Ini huruf I. Sekarang saya kasih tahu tidak pakai huruf I ya. Dulu saya menulis begini huruf I, tapi sekarang tidak. Sekarang saya menggunakan ini, huruf pepet. Karena sudah ada tanda ini dalam linguistik bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah ada pepet. Kita telah membahas pada video nomor 84 ya, bek, itu huruf bek, bek, pepet seperti dalam kata perut atau mengerti atau perjalanan, pepet. Terus anak красивая, красивая di sini gampang ya, красивая. Kenapa ya dibaca ya tetap seperti namanya di alfabet? Karena sebelumnya ada huruf vokal A. Jadi ada peraturan. Kalau huruf ya sesudah huruf A, huruf ya. Kalau huruf ya sesudah huruf A, O, U, Y, huruf vokal apa saja? Huruf ya pengucapannya ya seperti namanya di alfabet. Terus ada lagi yang apa yang saya bisa menjelaskan? Kayaknya sudah. Silahkan catat pelajaran ini. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian. Jika Anda suka pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan like. Juga
lupa gabung grup WA yang kita sudah ada secara gratis untuk peserta yang belajar bahasa Rusia. Cuma Anda bisa kirim nomor HP Anda via email saya. Email saya sudah ada di channel ini. Sudah, terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы, semangat belajar bahasa Rusia. Sampai ketemu lagi. До свидания.